Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arazi Story. Saya akan menceritakan kisah misteri kuburan yang terlupakan. Sebelum lanjut, ayo bantu support channel ini dengan tekan tombol like, komen, subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Siapkan teh terbaikmu, ayo kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, terdapat sebuah area pemakaman tua yang letaknya agak tersembunyi di balik kebun bambu. Pemakaman itu dikenal dengan nama Astana Keluarga Wiryo Negoro. Orang-orang desa jarang datang ke sana, bukan karena jauh, tetapi karena cerita-cerita kelam yang melekat padanya. Dahulu, keluarga Wiryo Negoro adalah keluarga terpandang dan kaya raya. Namun setelah generasi terakhir meninggal, tak ada lagi keturunan yang menetap di desa itu. Kuburan keluarga itu dibiarkan sunyi, jarang diziarahi, ditinggalkan begitu saja. Rumput liar menjalar liar, nisan-nisan tua retak dan miring, sebagian bahkan nyaris tertelan tanah. Di balik sunyi itu, orang-orang desa percaya ada sesuatu yang bersemayam, sesuatu yang tidak pernah tidur, sesuatu yang menunggu. Malam hari di sekitar kuburan itu terasa berbeda. Angin yang berhembus melalui rumpun bambu menimbulkan suara mendesing, menyerupai bisikan panjang yang tidak jelas. Warga yang kebetulan lewat sering merasa ada mata yang memperhatikan dari balik kegelapan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok samar dengan wajah pucat, berdiri di samping nisan yang paling besar, seolah menanti seseorang yang tak pernah datang. Seiring berjalannya waktu, makam keluarga Wiryo Negoro semakin dilupakan. Hari-hari besar keagamaan yang biasanya menjadi waktu ziarah dilewati begitu saja tanpa seorang pun yang datang membawa doa. Warga desa sendiri enggan mendekat, seolah rasa takut lebih besar dari kewajiban. Dan begitulah, kuburan itu tertutup debu, sunyi dan dingin. Namun setiap yang dilupakan pasti menyimpan kemarahan. Tanda-tandanya mulai muncul perlahan. Beberapa bulan setelah Idul Fitri berlalu tanpa ziarah, warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Anak-anak kecil sering terbangun di malam hari sambil menangis histeris, mengatakan mereka bermimpi didatangi orang asing dengan tubuh penuh tanah. Beberapa ibu rumah tangga merasa ada suara langkah berat di halaman mereka pada tengah malam, namun ketika dilihat, tidak ada seorang pun di sana. Di sawah-sawah, para petani kerap menemukan jejak kaki besar yang dalam, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Tapi jejak itu selalu berakhir tiba-tiba, hilang begitu saja tanpa arah, seperti ditelan bumi. Malam semakin mencekam ketika seorang warga, seorang lelaki tua penjaga kebun, ditemukan meninggal secara misterius. Ia tergeletak di dekat pemakaman keluarga Wiryo Negoro, dengan wajah membiru. Matanya terbuka lebar, seakan melihat sesuatu yang menakutkan sebelum ajal menjemput. Tidak ada luka di tubuhnya, namun tanah di sekelilingnya basah seolah baru digali. Anehnya tangan lelaki itu menggenggam erat segenggam tanah makam yang basah, bercampur serpihan kain kafan. Setelah kejadian itu, desas-desus semakin menjadi-jadi. Konon arwah keluarga Wiryo Negoro yang terabaikan mulai bangkit untuk menuntut perhatian. Beberapa orang desa bahkan percaya bahwa para penghuni makam itu marah karena tidak lagi mendapatkan doa dari keturunan mereka. Doa yang seharusnya menjadi penerang di alam sana, kini hilang, membuat arwah-arwah itu gelisah dan penuh dendam. Rumah-rumah di sekitar makam mulai diliputi teror. Lampu-lampu sering padam tanpa sebab, suara ketukan di pintu terdengar pada jam-jam ganjil,
dan bau busuk tanah basah menyelinap masuk melalui celah jendela. Kematian penjaga kebun hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pada suatu malam, seorang wanita muda bernama Ratna yang baru pindah ke desa itu bersama suaminya mengalami kejadian yang sulit dipercaya. Saat ia hendak menutup jendela, matanya menangkap bayangan seseorang berdiri di ujung jalan, menatap ke arahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi tanah, dan matanya kosong. Saat Ratna berkedip, sosok itu lenyap. Namun tanah basah yang berceceran di depan rumahnya menjadi bukti bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Semakin banyak warga melaporkan hal serupa. Sosok-sosok dari tanah, bau busuk, langkah-langkah berat, semuanya semakin sering terjadi. Desa yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kecemasan. Orang-orang mulai berbisik bahwa kuburan keluarga Wiryonegoro sedang mencari perhatian. Mereka yang tinggal di sekitar sana merasa seolah diawasi setiap malam, dan doa yang terlupa mulai menagih dengan cara yang mengerikan. Satu hal yang semakin menegaskan ketakutan mereka. Nisan terbesar di pemakaman itu, yang dahulu bertuliskan nama kepala keluarga, kini retak parah. Seakan-akan sesuatu dari dalam mencoba keluar. Dan malam-malam berikutnya, desa itu tidak lagi sama. Sejak kematian penjaga kebun itu, suasana desa tidak pernah benar-benar tenang. Malam demi malam, bayangan-bayangan samar kian jelas. Suara langkah-langkah berat di tanah basah semakin sering terdengar, dan bau busuk dari arah makam keluarga Wiryonegoro menyebar hingga ke rumah-rumah warga. Beberapa orang mencoba menutup mata, berpura-pura bahwa semua hanyalah kebetulan. Namun keanehan itu tidak berhenti, malah semakin menjadi. Anak-anak desa kembali didatangi mimpi buruk yang sama. Seorang pria tua berpakaian lusuh, tubuhnya dilumuri tanah, mendekati mereka sambil merintih, menyodorkan tangan dengan kuku panjang yang penuh darah kering. Para orang tua panik, tapi apa daya, doa yang dipanjatkan tidak pernah cukup untuk menenangkan arwah yang terabaikan. Malam Jumat itu, suasana desa jauh lebih mencekam dari biasanya. Angin kencang bertiup dari arah makam. Bambu-bambu berderit seperti suara tulang yang patah. Seekor anjing peliharaan warga menggonggong tanpa henti, mengarah ke kebun yang menuju pemakaman. Tidak lama kemudian, gonggongan itu berhenti mendadak, digantikan oleh jeritan melengking anjing yang seolah diseret ke dalam kegelapan. Esok paginya, tubuh anjing itu ditemukan kaku di pinggir makam, dengan mulut penuh tanah, seakan dipaksa menelan sesuatu dari dalam bumi. Desa mulai diliputi ketakutan. Beberapa keluarga memilih meninggalkan rumah mereka untuk sementara, mencari perlindungan di rumah kerabat di luar desa. Namun tidak semua punya pilihan. Ratna dan suaminya misalnya tetap bertahan karena mereka baru pindah dan tidak punya tempat lain. Tapi keberanian mereka segera diuji. Malam itu, Ratna terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu tidak berhenti. Ketukan yang berulang-ulang, lambat, seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Saat ia memberanikan diri melirik ke arah jendela, pandangannya membeku. Dari balik kaca, terlihat wajah pucat penuh tanah dengan mata melotot kosong menempel di sana. Saat ia menjerit, sosok itu menghilang, namun jendela kini dipenuhi jejak tangan kotor yang basah oleh tanah makam. Kejadian itu membuat Ratna sakit demam keesokan harinya. Tubuhnya panas, namun ia terus bergumam sesuatu yang aneh. Tetangga yang mencoba menjaganya mendengar Ratna berbisik berulang-ulang dengan suara lirih. Dia menunggu di bawah nisan besar. Warga semakin resah. Akhirnya seorang tetua desa bernama Mbah Karto memutuskan untuk mendatangi makam keluarga Wiryonegoro, ditemani beberapa lelaki yang masih berani. Mereka membawa obor dan perlahan melangkah ke dalam area pemakaman yang gelap.
Saat tiba di sana, hawa dingin menyambut, jauh lebih dingin daripada udara malam biasanya. Bau busuk menyengat menusuk hidung, bercampur dengan aroma besi berkarat seperti darah kering. Nisan-nisan tua terlihat miring, sebagian terbelah, dan tanah di sekitarnya tampak gembur seolah baru digali. Perhatian mereka langsung tertuju pada nisan terbesar, nisan kepala keluarga Wiryonegoro. Batu marmer putihnya kini retak besar, hampir terbelah dua. Tanah di bawahnya tampak menggembung, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Mbah Karto mencoba membaca doa dengan suara bergetar, namun angin berhembus begitu kencang hingga obor-obor yang mereka bawa padam seketika. Dalam kegelapan pekat itu, terdengar suara lirih, bisikan panjang seolah berasal dari dalam tanah. Kenapa tidak datang? Bisikan itu begitu jelas hingga membuat tubuh semua orang merinding. Lalu suara lain menyusul, kali ini lebih berat, lebih menyeramkan. Kami dilupakan. Seketika tanah di depan nisan itu bergetar. Gundukan tanah bergerak pelan seolah ada sesuatu di bawah sana yang sedang menggeliat. Para lelaki yang menemani Mbah Karto panik, sebagian langsung lari meninggalkan area pemakaman tanpa berani menoleh lagi. Tapi sebelum benar-benar keluar, salah satu lelaki yang menoleh ke belakang melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Nisan besar itu kini terbelah sempurna, dan di baliknya, samar-samar terlihat wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatap ke arah mereka. Sebagian masih terikat kain kafan yang lusuh dan robek. Malam itu desa menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Namun sunyi itu bukanlah ketenangan, melainkan ancaman yang menggantung. Ratna yang sakit semakin parah, tubuhnya menggigil, bibirnya membiru. Sesekali ia masih bergumam tentang yang menunggu di bawah nisan besar. Dan pada dini hari, sebelum ayam jantan berkokok, terdengar suara dari arah pemakaman. Suara erangan panjang yang menggetarkan tanah. Seakan sebuah pintu telah terbuka, dan sesuatu akhirnya bebas. Esok paginya, warga desa mendapati fakta mengerikan. Makam terbesar keluarga Wiryonegoro kini terbuka. Batu nisannya terjatuh belah, tanahnya amblas, dan lubang menganga seakan ada sesuatu yang merangkak keluar dari sana. Apa yang keluar? Tidak ada yang tahu. Namun sejak malam itu, teror berubah bentuk. Tidak lagi sekedar bisikan, tidak lagi sekedar bayangan. Ada sesuatu yang benar-benar telah bangkit. Dan desa itu kini hanya menunggu giliran. Siapakah yang akan menjadi korban berikutnya? Cerita ini belum berakhir. Apa yang keluar dari dalam makam keluarga Wiryonegoro hanyalah awal. Rahasia yang mereka simpan akan menuntut lebih banyak korban. Nantikan kisah selanjutnya di part 2. Jangan lupa dukung channel Arazi Story dengan subscribe karena teror berikutnya lebih dekat dari yang kau bayangkan.